Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi qarra wa alaihi tatra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazilil bushra wa ala alihi wa sahbihi adz-dzakirin Allah fis sirri wal jahra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, segala puji, segala kebaikan, segala nikmat segala sesuatu yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya umat yang memiliki keistimewaan tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, satu-satunya umat yang mendapatkan kebaikannya tidak bisa dicapai oleh umat-umat yang lain, satu-satunya umat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Lailatul Qadar. Tidak ada di umat-umat terdahulu. Dan itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kita untuk thalabul ilm, menjadikan kita di dalam pembinaan mental, di dalam pendidikan yang sangat mulia. Kemuliaannya tidak bisa didapat dengan sesuatu yang lain, tidak bisa didapat dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Dan itulah thalabul ilm, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada thalabul ilm yang seharusnya kita sebagai thalabul ilm untuk terus berusaha. Di sisi kita sebagai thalabul ilm, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang tidak tahu, maka dari sekarang ini kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan itu semua bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sababiyah
kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Kita bisa berusaha untuk mencari Lailatul Qadar. Kita bisa beribadah, per detiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan beribadah di waktu-waktu yang lain tidak bisa membandinginya. Dan itulah Ramadan, satu bulan yang tidak dimuliakan di umat-umat terdahulu. Di dalam ayat Al-Quran cuma 4 yang disebutkan, dan itu mafhumnya bahwa 4 bulan Arba'atun Hurum itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk umat-umat terdahulu sampai akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan yang bulan tersebut hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Sya'ban. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Ramadan menjadi berlipat gandanya amal hanya untuk umat Nabi Muhammad, dan itu semua bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang beribadah menjadikan rutinitasnya adalah ibadah akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Di antaranya keberuntungan jika meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jika dia meninggal dalam keadaan bahagia, sebagaimana Al-Ustadz Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, di dalam kata mutiaranya beliau mengatakan, siapa orang yang menghidupkan bulan-bulan Ramadan kemudian dia membaca Al-Quran, fahuwa sa'idun, maka dialah orang yang bahagia. Dan juga Al-Ustadz Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Ad-Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih beliau mengatakan di dalam kata mutiaranya, inna Ramadan yaj'aluka naqiyal qalbi. Sesungguhnya bulan Ramadan itu menjadikan diri-diri kalian itu bersih hatinya, jika itu memenuhi syarat. Jika dia selalu berusaha dalam keadaan syiratal mustaqim, lurus, tidak berlika-liku, tidak banyak belok-beloknya, tidak banyak ke kanan ke kiri, lurus, syiratal mustaqim. Maksudnya kanan kiri itu enggak banyak menghancurkan amal-amalnya. Sehingga ulama-ulama tasawuf, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali, sangat mewanti-wanti kepada kita untuk menjauhi amal-amal yang akan menghancurkan amal ibadahmu, sehingga menjadilah orang yang merugi di akhirat nanti. Dia bersusah payah beribadah kepada Allah bertahun-tahun, di akhiratnya
rugi, nggak membawa amal ibadah. Ini yang disuruh dijauhi, dan itu menjadi kewajiban bagi orang yang sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan tolabul ilim saja nggak cukup. Maka yang sudah besar-besar di sini, khususnya 4, 5, 6, umumnya untuk semua, mulailah masuk di dalam tagarrub ilallah. Perkara-perkara yang meleburkan amal kebaikan kalian harus dijauhi. Itu salah satu kaifiah agar kita ini semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ingat, di dunia ini 4 yang mengganggu kita itu. Ya mungkin sering dijelaskan, mungkin sering dibahas. Ya tapi inilah, kita itu butuh nasihat-nasihat mau'izatul hasanah. Bukan hanya antum saja, bahkan saya sendiri butuh kepada mau'izatul hasanah. Baik kita ini yang sudah menjadi orang yang mandiri. Saya tidak mengatakan mandiri di dalam kehidupan manusia yang umumnya. Si fulan sudah bisa mandiri, nyuci sendiri, mandi sendiri, bisa nabung, bisa membersihkan pesantrennya. Tidak mandiri yang seperti itu. Yang saya maksud dengan mandiri adalah dia itu sudah bisa menjadi orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam sabdanya al-kayyisu mandana nafsahu. Itulah yang orang mandiri. Kayyis, orang cerdas, sudah bisa mandiri, sehingga tanpa mau'izatul hasanah dia pun menasihati diri sendiri, dengan selalu dia mengoreksi dirinya. Apakah hari ini semakin baik? Apakah sehari ini sudah bisa mengurangi ghibah? Apakah hari ini dan seterusnya, atau hari kemarin, sekarang ini lebih baik dari hari kemarin? Apakah saya ini sudah mengurangi rasa ingin pulang? Apakah saya ini walaupun sudah di akhir tahun, di penghujung tahun, bentar lagi pulang, goyang atau tidak? Kalau goyang asalnya suka mutola'ah, jadi males. Yang asalnya suka bersolawat, berzikir, jadi males. Semuanya yang dipikirkan hanya perpulangan. Kalau tidak berubah, ya sudah mandiri. Al-kayyisu mandana nafsahu. Jika tidak, ya berarti kita masih jauh dari jangkauan, jauh daripada al-murid. Kalau di dalam sulukul murid, jauh dari kata itu. Dan jangan harap gitu, kita ini menjadi orang yang bisa menasihati diri sendiri. Kalau belum bisa seperti itu, maka jangan sekali-sekali sedikit-sedikit nasihatin, sedikit-sedikit ilmu keluar
tapi dirinya masih belum bisa menjadi orang yang al-kayyisu mandana nafsahu. Dirinya belum bisa menjadi orang yang mengamalkan ilmunya, bagaikan lilin, bisa menyinari orang lain tapi dia tidak bisa menahan panasnya api. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang seperti ini. Sekarang kita ini berada di akhir zaman. Setahun itu ya sesuai sabda Rasulullah, setahun itu bagaikan sebulan, dan sekarang sudah terasa. Perasaan kemarin baru pulang, sekarang udah kerasa mau pulang lagi. Emang benar Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat barokahnya waktu, sebagaimana Guru Al-Fakir Samatul Ustaz dan Imam Al-Hafidh Al-Mustad Al-Kutub Al-Doktur Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, beliau mengatakan di akhir zaman nanti barokahnya waktu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diangkat, dan sekarang kita merasakannya. Dan walaupun barokah waktu ini diangkat, janganlah sampai mengurangi semangat juang kita di dalam thalabul ilm ini. Dan solusinya alhamdulillah, walaupun barakatul waktu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tetap bisa thalabul ilm. Kita ini tetap bisa mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Baik ilmu duniawi, ilmu ukhrawi. Ilmu ukhrawi semua ilmu-ilmu agama itu. Ilmu duniawi semua ilmu-ilmu tentang dunia ini. Baik ilmu zahir, ilmu batin. Ilmu zahir itu ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari. Ilmu batin itu ada ilmu yang tidak bisa kita pelajari, tapi itu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa didapatkan dengan thalabul ilm plus mengamalkan. Dan itu masih kurang. Harus dengan mahabbah. Harus dengan mahabbah. Wa ma yata'allaqu bil mahabbah. Dan perkara yang berkaitan dengan mahabbah. Untuk menunjukkan mahabbahnya apa? Al mahabbatu taqtadil adhiyah. Cinta itu menuntut kepada perjuangan. Untuk membuktikan bahwa engkau sudah menjadi orang yang mencintai. Ini yang dicintai siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam banyak hadisnya, ya, yaitu mencintai gurunya, ya. Wa muhibbul ulama, orang yang mencintai ulama. Nah, kita tidak hanya mencintai ulama. Kalau kita memiliki guru sudah titel ulama, merekalah yang harus kita cintai. Dan alhamdulillah di dalam pesantren kita ini enggak kekurangan. Guru kita itu sudah bisa segalanya. Ulama iya, alim iya, zahir iya, dunyawi iya. Lihat aja dunyawinya, ukhrawinya pun iya. Hanya kita yang tidak tahu. Hanya kita nggak bisa cara mengambil dan menimba ilmunya. Ya, memang kita suka mendapatkan penjelasan-penjelasan, mafahim-mafahim yang sangat menyentuh ke hati. Itu masih kurang. Ada ilmu lagi yang saya bahas tadi, ilmu batin yang tidak bisa didapatkan kecuali memiliki ta'alluq qawi. Saya enggak baca, enggak membahas dengan, enggak menjelaskan dengan mahabbah, tapi ta'alluq. Kenapa pakai kalimat ta'alluq? Karena ta'alluq itu lebih tinggi daripada mahabbah. Bagaikan as-sabar, di atasnya sabar, di atasnya sabar, al-hilim. Nah, ini ta'alluq qawi harus ada di dalam semua thalabul ilm. Kenapa saya bahas ini? Karena inilah yang kurang di dalam diri kita. Inilah mutiara yang belum ada di dalam diri kita. Mutiara inilah yang harus digali di dalam hati kita. Sebenarnya saya sendiri ini lagi membahas diri saya sendiri gitu. Ya, tapi ini yang harus saya sampaikan biar kalian bisa menggali mutiara ini. Saya dulu kalau ingat guru itu bisa menangis, tapi saya selalu mengoreksi diri saya sendiri. Tapi tidak tahu kenapa ini bisa mengeluarkan air mata, karena saya ingat guru. Pesan Al-Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musta'al Kutub Doktor Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau itu sebelum meninggal memberi pesan kepada putra beliau, Samatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musta'al Kutub Doktor Sayyidina Maulana Al-Habib Murabbi Ruh Muhammad bin Abdullah bin Faqih. Waktu itu dengan kalimat Jawa, ya saya kamu ngurangi ini biar barokahnya sampai ke kita. Kata beliau, Samatul Ustadz ini bertanya, Abah, saya itu pengen punya pegangan buat hidup saya. Kata yang mulia,
ilingo wajahku di India. Ilingo wajahku di India. Kalau artinya itu, kalau diarabkan ya, uzkurni haitsuma kunta, ingatlah aku di mana saja kamu berada. Ini pesannya yang mulia sama Ustaz Imam Al-Hafidh. Sehingga ini, kata beliau sama Ustaz Al-Habib Muhammad, beliau mengatakan ini saya peruntukkan untuk santri-santri saya, dan saya juga dengan mengamalkan seperti ini, begitulah kalian cara mengingat guru, begitulah kalian cara menggali mutiara yang tidak ada di dalam hati itu. Gak cukup cuma hanya ilmu saja, tanpa ada mahabbah, cuma hanya ilmu. Bahkan kamu bisa menjadi orang yang sangat alim, bisa, tapi kau tidak akan bisa seperti Abuya, gak akan memiliki mutiara yang ada di dalam hatinya itu. Kenapa? Mahabbahnya gak ada, ta'alluq qawinya gak ada. Seberapa pentingkah ta'alluq ini? Wajib atau tidak? Wajib. Penting atau tidak? Penting. Bahkan semua karuhun-karuhun menjadi karuhun yang sangat hebat. Semuanya itu di sisi tolabul ilim, mereka enggak pernah mengurangi rasa ta'alluq ini. Bahkan semakin bertambah ilmu, semakin ta'alluq, sehingga ta'alluqnya itu bagaikan Sayyiduna Abu Bakar dan Rasulullah. Ingat, ini Sayyidina Abu Bakar itu udah cerdas sebelum ada Rasulullah, sebelum kenal Rasulullah. Udah tahu bahwa kalau menyembah patung-patung yang ada di Ka'bah itu salah. Beliau udah yakin itu. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tapi beliau nggak tahu cara beribadah kepada Allah yang benar. Nggak tahu. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kurang apa beliau? Cerdasnya tinggal. Lihatlah kecerdasan beliau. Nggak bisa. Walaupun udah tahu Allah itu pasti ada, tapi bukan yang ada di patung-patung. Yang disebut apa itu? Jahiliyah, di masa-masa jahiliyah itu. Ini Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa beliau dijuluki As-Siddiq? As-Siddiq itu timbul dengan sebab ta'alluq qawi. Karena sudah ta'alluq qawi, apapun yang terjadi kepada Rasulullah percaya. Itulah Sayyidina Abu Bakar.
Walaupun di depan Sayyidina Abu Bakar Rasulullah nampak bermaksiat, tapi ini mustahil kan ini. Sayyidina Abu Bakar percaya. Nih lihat, furu' cabang daripada ta'alluq qawi adalah as-sidqu, kepercayaan kepada guru. Ya ini kepercayaan tidak goyang sedikit pun. Begitu. Berbeda dengan kita yang awalnya memuji-muji si fulan bin fulan, ketika kelihatan jelek goyang hati kita. Bukankah begitu? Yang awalnya menganggap Masya Allah muallimnya, melihat muallimnya dalam keadaan gak baik, atau dalam keadaan menurut kamu itu kok begini ya, goyang itu hati. Ini nih ta'alluq qawi itu dari seperti ini, seperti Sayyidina Abu Bakar, tidak goyang sama sekali, mantap, sehingga dijuluki sebagai as-siddiq dengan cerita ketika Isra Mi'raj itu. Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, bahkan lebih dahsyat dari itu, saya percaya ya Rasulullah. Begitu. Yang lain masih cuma diam, bukan tidak percaya kepada, cuma diam. Tapi kepercayaan yang seperti Sayyidina Abu Bakar tidak ada, sehingga beliau dijuluki sebagai as-siddiq. Begitu. Di atas rata-rata kepercayaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kita. Jika ingin menggali mutiara itu, sehingga kita menjadi penerus pejuang-pejuang ulama, harus ada ta'alluq qawi. Lihatlah Abuya, mustahil seperti yang sekarang ini tanpa ada ta'alluq qawi kepada guru beliau sekaligus ayahanda beliau, kan begitu? Tidak akan seperti sekarang ini ya, tidak akan didatangi oleh para wali-wali yang sudah meninggal. Bahkan beliau didatangi oleh yang mulia, yang mulia mendatangi. Di sana saya yakin, oh ternyata saya dengan beliau masih satu jalan. Begitu. Tapi beliau adalah senior, yang saya juga harus menimba juga ilmu kepada beliau. Untuk ilmunya, tapi untuk mahabbah ta'alluq qawi, kamu hanya kepada satu orang, tidak lebih, tidak boleh lebih. Sebagaimana halnya Sayyidina Abu Bakar, hanya Rasulullah, di mana-mana pun Rasulullah, sehingga terlontar dari lisan Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, lima dzakartuka fi ayyi makan. Kenapa saya selalu mengingat paduka? Bahkan kata beliau, walaupun saya di dalam kamar mandi. Ini Sayyidina Abu Bakar. Bisakah kita menjadi orang yang selalu mengingat guru? Memang ini pembahasan yang jarang dibahas. Ya, tapi sulit diamalkan. Pengucapannya seperti ini, semudah ini, mengingat guru yakfi. Tapi bisakah setiap saat mengingat guru? Butuh perjuangan. Bangkitkan perjuangan ini untuk mahabbah kepada guru. Dan siapa saja nanti bisa mengingat guru ketika pulang, guru itu sudah di depan seperti ini, maka insya Allah mau maksiat apapun dijauhi. Dengan ingat guru seperti itu, kamu aneh-aneh hidupnya, hubbud dunia hilang. Tapi jika belum seperti itu, dan ini telah banyak di antara kita yang masih seperti itu,
masih minim sekali ta'alluqnya kita, ya, sehingga kita ini pulang, ya, pulang itu seperti ayam baru lepas dari kandangnya itu loh. Paham kan? Orang yang suka melihara ayam tahu ini. Ayam jago, ayam kampung itu kalau dilepas dari kandangnya seperti apa? Ya itu kita. Masih banyak minus. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah sehingga bisa masuk ke dalam sulukul murid, ya. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa berjuang, bisa memperjuangkan agama ini walaupun kita di akhir zaman seperti ini. Dan guru itu kalau sudah ada di hati setiap murid, guru gak pernah lupa kepada murid. Itu yang dikatakan oleh guru saya. Gak ada guru itu ingat lupa murid, itu gak ada. Yang ada murid ingat guru, murid lupa guru, kata beliau. Kata Mutiara Samatul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnad Al-Kutub Dr. Sidir Maulana Habib Muhammad bin Abdullah bin Faqih, beliau mengatakan seperti itu. Gak ada guru lupa murid, yang ada murid lupa guru. Dan itu banyak sekali, sehingga yang benar-benar ingat kepada guru ketika pulang itu 1000 banding 1 dah. Ingat, iya ingat, cuma seketika itu. Iya ingat kalau udah dapat musibah. Iya ingat kalau udah maksiat, mau taubat, merasa bersalah. Iya ingat saya. Bukan itu. Tapi bagaimana? Nah, ini harus kita sedikit-sedikit harus mengkias kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Gitu. Kalau para wali udah enggak perlu dipaksa untuk sudah ingat mengenalkan diri mereka kepada Allah, udah enggak perlu dipaksa. Kalau kita ini harus memaksakan diri untuk ingat kepada Allah. Firroho, ketika santai seperti ini nih, waktu-waktu nggak ada musibah, waktu-waktu tenang, waktu-waktu udah ingin maksiat, waktu-waktu lagi kosong, firroho. Ya arif kafisyiddah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu, akan mengenalmu. Pengenalan Allah di situ apa? Menolong. Pertolongan Allah ketika kamu dalam keadaan sulit, di masa santai aja seperti ini ingat kepada Allah, apalagi masa sulit, maka pasti Allah Subhanahu wa taala ingat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kita itu kepada Allah seperti itu. Dan ini mustahil kita ini kepada Allah, mustahil. Saya sudah merasakan mustahil. Saya nggak akan seperti yang sekarang ini, mustahil. Tanpa guru, ya, tanpa guru. Itu tanpa guru mustahil. Mustahil. Kalian yang sekarang sampai bisa baca Al-Quran tanpa guru ngajinya, mustahil. Jangan pernah lupa kepada guru ngaji itu. Walaupun kalian sudah menjadi orang lebih alim, jangan pernah lupa. Tetap cium tangan.
Karena mustahil kamu bisa baca Al-Quran tanpa guru yang mengajarkan Al-Quran. Mustahil tuh. Kamu mengajarkan kamu bisa baca Alkitab yang sudah bisa ya. Bahkan kamu sudah bisa baca Arab, ngomong dengan Arab dan lain sebagainya. Mustahil tuh tanpa gurunya itu. Walaupun gurunya cuma bisa mengajar sampai situ saja. Paham dah ini? Nah, semuanya harus dengan guru. Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wabtagu ilaihil wasilah." Qala Allah taala, "Wabtagu ilaihil wasilah." Carilah kalian itu untuk menuju kepada Allah, wasilah. Allah yang memerintahkan. Ya. Saya hanya sekelumit ini khusus dalam murid dan guru. Ya, enggak membahas kepada yang lain. Kalau membahas kepada yang lain itu panjang lagi dan tafsirannya berbeda lagi. Tapi ini yang saya bahas dengan maksud murid dan guru. Untuk menyampaikan kepada Allah butuh wasilah. Dan pintu menuju kepada Allah Rasulullah. Paham? Pintu menuju kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Alusi mengatakan dalam kitab beliau, kitab tafsirnya Ar-Ruhul Ma'ani, di sana beliau mengatakan al-wasilah war rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasilah di sana itu adalah Rasulullah. Nah, sekarang untuk sampai kepada Rasulullah kita masanya jauh. Saya logika aja, gitu ya. Ulama-ulama karuhun sampai hebat itu, coba kamu lihat cara ngaji mereka kepada gurunya. Didikan apa yang didapatkan dari guru bergurunya? Kalau tidak diteliti, kamu gak akan menemukan. Kalau saya lihat cerita-cerita karuhun Sunda, itu kalau tidak diteliti, gak ada tuh didikan mahabbah di situ. Tapi ternyata hanya orang yang tahu meneliti perkara detail itu mustahil tanpa mahabbah itu. Buktinya mana tanpa mahabbah itu mustahil? Apa katanya sering dimarahin oleh guru-gurunya? Benar apa tidak? Tidak ada mahabbah, saya katakan pasti apa lari. Kamu nggak ada rasa ta'aluk, itu kamu dimarahin ngamuk apa enggak? Kamu nggak kenal sama dia, dia marahin kamu ngamuk apa enggak? Karena apa? Udah kenal siapa dia gurunya, siapakah beliau itu? Buya Alon, Mayang Zarkasi, Mayang apa lagi itu banyak kan? Itu tanpa ada mahabbah ta'aluk itu ngapain tuh? Dimarahin terus, disuruh ini, disuruh itu. Itu didikan mahabbah. Cuma kita dengar sekilas begitu. Gitu loh. Tak nampak itu mahabbahnya. Beda dengan saya cari mahabbahnya. Kenapa? Karena mahabbah itu pintu untuk kita ke guru kita. Mustahil tuh ta'aluk itu bisa didapatkan kalau kita nggak tahu di mana letak ta'alluqnya itu. Nah, begitu. Sehingga lihatlah apa menjadi orang yang sangat hebat. Dengan begitu, gitu loh, beliau bisa menjadi orang yang hebat seperti itu. Begitu juga karuhun. Oh, kalau kamu udah paham, oh iya ya, berarti saya pun mulai saat ini supaya bisa menjadi seperti guru saya, harus ada mahabbah ini. Begitulah. Emang di zaman kita ini didikan seperti apa dulu itu sudah nggak ada. Udah sedikit sekali. Didikan zaman sekarang udah tolabul ilim. Begitu. Karena sudah berbeda zaman.
Nanti di akhir zaman lagi ketika mendekati perang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wali-walinya. Kenapa bisa menjadi wali? Didikannya seperti apa? Di mana? Dan kamu perhatikan semuanya. Mustahil tanpa ada ta'alluq. Paham apa Anda ini? Ini perkara kecil, detail. Kamu harus pahami. Kamu ini ingin menjadi lebih baik atau tidak? Kalau kamu tanpa ada ta'alluq ini, jangan harap kamu bisa seperti gurumu. Itu loh. Dengan ta'alluq ini, maka kamu bisa mengikuti gurumu zahiran wa batinan. Gitu loh. Tanpa ta'alluq, ajarannya mantap, ya cuma ilmu yang kamu dapatkan. Gitu. Sir itu di sana itu dengan ta'alluq itu menyebabkan terbukanya sirnya guru masuk ke kita. Pahamin? Ta'alluq itu menyebabkan terbukanya sirnya guru kepada kita. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sir. Sir yang seperti apa itu? Sir yang Allah taala letakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semuanya yang mendapatkan sir-sir dari Rasulullah ini orang-orang yang penuh dengan mahabbah kepada Rasulullah. Mustahil tuh tanpa ada mahabbah. Orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di masa Rasulullah itu orang yang memandang Rasulullah dengan pandangan mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum adat. Hukum adat. Sir ini turun menurun ke bawah terus. Itu dengan ta'alluq ini ya, berbeda dengan orang yang mencari barokah. Enggak, saya enggak bahas itu. Yang saya bahas adalah ta'alluq. Dibayangkan sudah berapa, hampir 1 tahun baru sekarang kita bahas, baru dikasih kesempatan sekarang oleh ya Allah Ta'ala, baru menakdirkan sekarang begitu. Karena ini pembahasan seperti ini dibahas seperti ini terus bosan sekali saja, tapi mudah-mudahan ini nusuk di hati sehingga menjadi bekal untuk kalau pulang nanti begitu. Kalau udah pulang, nah ini menjadi bekal gitu, sehingga nggak sia-sia pulangnya tuh. Pulangnya nggak sia-sia, ada bekal ilmu ya, alhamdulillah udah banyak yang mengajarkan. Nah bekal ta'alluq ini harus kita bawa juga, jangan cuma ilmunya. Ta'alluq ini pengamalan dari ilmunya itu loh ya. Dan ta'alluq ini ilmu batin semuanya. Berapa banyak orang-orang yang gak berilmu gitu, tiba-tiba jadi walinya Allah, tiba-tiba menjadi orang alim, tiba-tiba jadi ajengan besar. Itu semua dengan menanamkan cinta, mahabbah. Memang kita sering dibahas masalah mahabbah ta'alluq ini, tapi yang saya bahas kali ini lebih mendalam lagi bagi yang faham, ya untuk kita sendiri gitu. Kenapa sampai yang dalam? Ya karena ini yang saya pahami dengan hasil teliti saya sendiri. Al-Qayyisu man dana nafsah. Di situ setiap hari itu nggak pernah lepas daripada mengingat guru. Saya jujur saja, kalau nggak ingat guru dalam satu hari itu nggak ada ingatnya kepada guru, itu yang hidup nggak tenang, ngerasain saya nggak tenang. Dengan selalu mengingat guru, alhamdulillah
ya Allah gitu. Sekarang sulit ya Allah. Ya Syekhunal Qutbukum ahdir karamataum yushfa biha mansakum menukfa adal mu'udhin. Ini kalimat ta'alluq itu teh bukan hanya dilafatkan saja gitu loh. Supaya timbul ta'alluq ya kita harus mewiridkan ya Syekhunal Qutbukum diantaranya, biar timbul itu mahabbah kepada guru, ta'alluq yang sangat. Dan di luar itu ya 4 penghalang kita nanti yang sekarang kita membahas ilmu ta'alluq ini, di luar itu nanti 4 yang menggoda kita yang ad-dunya. Iya, kalau di sini kita dikelilingi dengan kehidupan thalabul ilim, kerasa beda, tenang. Yang enggak tenang tuh yang pikirannya pengen pulang wae, dunia wae, itu enggak tenang di sini. Kalau pengen hidup tenang, tentram, bisa ingat akhiratnya di sini. Keluar dari sini jangan gelap semuanya. Digelapkan ku dunia. Digoda ku dunia. Memang dunianya cuma diem. Barang-barang itu diem. Motornya diem. Tapi ningali motor tuh kahoyong, kayak kahoyong gitu. Awewe itu cuma begitu, lewat aja depan rumah. Kok midedeh teuing cenah. Kan begitu. Kok bisa? Nah, itu godaan-godaan di luar nanti. Begitu, supaya kita bisa memiliki apa namanya itu efek samping. Bukan efek samping, apa tuh? Perkara yang bisa menetralkan godaan ini, dunia, ya kan? Satu adalah dunia, kedua adalah nafsu kita sendiri, ketiga adalah makhluk. Makhluk itu seperti kita lihat cewek itu kita ayak kahoyong, tata makhluk tah. Makhluknya nggak salah, cuma kamu melihat awewe tah timbul kahoyong. Ketika timbul kahoyong, kamu mensekutukan Allah di dinya teh. Bukan mensekutukan seperti kamu kafir, bukan. Ini masalah tasawuf, di situ kamu mensekutukan Allah. Di sanalah Allah Ta'ala murka. Kenapa di hati ini yang hanya harus isinya Allah dan perkara yang berkaitan kepada Allah dan perkara atau sesuatu yang mereka ini menyambungkan dirimu kepada Allah. Di antaranya guru, itu yang pasti nomor 1 itu dihilangkan, dilenyapkan di hatinya ayah awewe. Dan ini nanti fitnah paling besar nanti kalau pulang, begitu besar. Di sana ketika itu hilang Allahnya, di sanalah sebab kamu menghilangkan Allah, dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama mengatakan hatimu gelap, qalbun qasi. Sababiannya ya seperti itu tadi, Allah dihilangkan dalam hati. Qalbun qasi, kok makin banyak titik hitamnya. Nah, diantaranya apa? Dunia. Hoyong iya, hoyong apa anyar, hoyong iya, hoyong motor, hoyong mobil, hoyong dunia semuanya dimiliki ku dia. Padahal dunia acisnya eueuh kan gitu. Ya enggak bisa. Kahoyong hungkul, tapi kahoyong itu menghambat. Kahoyong yang seperti itu menyebabkan tidak adanya guru dalam hati kita. Ya. Pahamin? Ini mungkin yang kecil-kecil masih pelongo, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang tahu hidayatullah. Allah al-muwafiq ila aqwamit thariq.
Nah, didikan mulai dari dini nih, minal mahdi ilal lahdi. Didikan tolabul ilm, didikan ta'alluq ini juga nih sekarang ini. Lagi didoktrin kita ini masalah ta'alluq, modal buat pulang nanti. Dan kamu koreksi, kahoyong duniawi itu lebih gede atau guru di dalam hati. Kamu alim kok enggak ke Allah, ke Rasulullah? Iya, kamu gak akan bisa kepada Allah, mustahil tanpa guru. Sesuai Al-Quran tadi itu, wabtagu ilaihil wasilah. Gak akan sampai-sampai itu. Begitu. Makhluk penghalangnya satu lagi yang bisa menggoda juga tuh, asyaiton. Paham? Ini syaitan. 4 sudah jelas. Ada berapa? 4. Siapa? Ad-dunya, an-nafsu, ya kan? Al-makhluk, al-khulqu, asyaiton. Ini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan hal ini. Ini yang menghambat kita kepada Allah, menghambat kita kepada Rasulullah. Yang kita sering dibahas mahabbah kepada Rasulullah. Cuma itu masih bentuk mahabbah. Kita belum bisa masuk lebih dalam lagi dari mahabbah itu. Mahabbah yang seperti apa? Coba lihat guru-guru kita ketika mengingat Rasulullah, bergetarkah ini hati ketika ingat Rasulullah? Siapa yang tidak meneteskan air matanya? Guru-guru kita itu gak ada, semuanya meneteskan air mata karena sudah tertanam mahabbah. Siapa yang mendidik ini? Mahabbah ada di dalam hatinya, ya gurunya. Guru ya, ini yang disebut silsilah bersambung. Tapi ini masalah ta'alluqnya, mahabbahnya ya, bukan masalah ilimnya. Kan semua ada fannya masing-masing. Yang dibahas sekarang adalah mahabbah. Mafhumul lana hadza, mudah-mudahan difaham. Meneteskan semua air mata. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i ini ingat kepada Rasulullah. Ya tetap didikan guru ini sampai ingat kepada Rasulullah. Tapi ketika ingat Rasulullah, di zaman Imam Syafi'i nggak ada maulid ya. Tapi ketika ingat Rasulullah nangis terseduh. Ini sudah maulid, itu yang seperti itu tuh. Ini kelas beliau. Ke bawah ini makin goblok manusianya, makin jauh dari Rasulullah, masanya juga makin jauh. Nah, inisiatif ulama supaya umat ini walaupun semakin jauh masanya kepada Rasulullah, semakin sulit untuk lebih mengenal lagi kepada Rasulullah, ulama memberi solusi yang mereka udah sampai kepada Rasulullah. Begitu, sampai kepada Rasulullah dengan adanya maulid. Imam Syafi'i ketika ingat Rasulullah bagaimana? Menangis berseduh-seduh. Ini ingat saya kalimat ini. Ini saya mendengar langsung dari guru saya. Guru saya kalau mengingatkan saya, semua murid-murid, semua mustami' itu untuk ingat kepada Rasulullah. Beliau membahas, Imam Syafi'i kata beliau, kalau ingat Rasulullah nangis terseduh-seduh. Sayyidina Ali Zainal Abidin ingat kepada Rasulullah nangis terseduh-seduh. Gitu. Yang ketika kadang dibahas kita harus berbahagia, mencintai Rasulullah begini begitu. Ingat ada bahagia yang lebih dari itu semua. Bahagianya bukan hanya dengan petasan saja. Bahagianya bukan hanya dengan senyum saja ketika itu, tapi kebahagiaan yang lebih dari itu.
lisanul halnya itu lebih mendalam dari itu. Ketika mereka diberi anak, kita contoh si ibu atau ayah diberi anak, anaknya hidup, ya kan? Neneknya ada, oh tuh sampai nenek kada saking bahagianya diberi anak sampai menangis. Begitu? Ada kan? Saking bahagianya itu di TV biasanya apa tuh? Uang kejutan apa, saking bahagianya nangis sambil sujud. Itu duniawi. Nah sekarang kalau kamu ingin lebih dalam lagi kecintaan kepada Rasulullah, saking bahagianya diberi Rasulullah, dihadirkan Rasulullah, nangis terseduh-seduh. Tapi mana adakah di antara kita gitu? Adakah yang tenang gitu ketika maulid menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meneteskan air mata, tetesan bahagia yang akan menjadi saksi bahwa engkau di dunia nanti bahwa engkau di dunia waktu itu meneteskan air mata karena bahagia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di atas ini ada lagi meneteskan air mata karena rindu Rasulullah. Di atasnya lagi meneteskan air mata karena takut tidak berkumpul bersama Rasulullah, takut di dunia enggak dipandang oleh Rasulullah, takut di dunia enggak dirahmati, tidak didatangi oleh Rasulullah, takut di akhirat nanti enggak dapat syafaat Rasulullah, takut di jembatan Syiratal Mustaqim Rasulullah enggak bisa memikul kita, enggak bisa memegang tangan kita ketika kita terpeleset. Ada nih orang-orang yang mengingat hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang kita ingat. Nah sekarang ingat hal itu banyak. Kamu mau yang mana? Atas lagi, atas lagi, atas lagi. Jangan cuma segitu. Bahagia dengan Rasulullah udah segitu kurang. Katanya mau meningkatkan lagi mahabbah kepada Rasulullah. Dengan hadirnya Rasulullah kita bahagia, menangis, ya begitu. Hadir dengan datangnya maulid, bahagia, cuma begitu aja, herewe, berarti nggak meningkat. Begitu bahagia dengan datangnya maulid, bergetar hati ini. Bisakah dalam satu bulan itu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu. Jika ini semua bisa ditingkatkan, maka ketahuilah kamu sudah mulai mencari mutiara yang di dalam hatimu itu, sudah mulai menggali untuk menelusuri seberapa besar mutiara yang ada di dalam hati itu. Jika tidak, mutiara di dalam hati itu hilang. Belum ada ta'alluq kepada guru, belum ada ta'alluq kepada Rasulullah, belum ada ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kamu belum sampai di dalam hal ini belum bisa, maka ya begitulah, kamu semua di sana mentok derajatmu di sana, gak akan naik lagi, gak akan, udah kalau cuma zahir ya udah menjadi ahli zahir, kalau cuma bisa di ilmu ya udah, tapi itu sudah lebih baik gitu. Dan semuanya itu mustahil tanpa ada mahabbah. Kok mahabbah terus yang dibahas? Iya, karena ini yang hilang di dalam diri kita. Ilmu alhamdulillah setiap hari ada, tapi mahabbah kapan kita mendapatkannya kalau kita tidak mengingatkan? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, tawasau bil haq
Tawasau bis sabar. Ya ini yang sekarang saya bahas, tawasau. Yang kita perlukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya kepada diri sendiri. Dan mudah-mudahan kita semakin ingat kepada guru kita. Dengan wasilah selalu ingat guru ini, semakin mendalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah semakin mendalamnya kepada Rasulullah kecintaan kita ini, semakin cinta juga kepada Allah. Mustahil itu tanpa meningkat kecintaan kepada Allah, itu mustahil. Spontan semuanya itu. Itu bagaikan kalau sesuatu barang ada barometernya. Kalau makin panas meningkat tuh barometernya. Nah begitulah juga kepada Allah. Semuanya itu dimulai dengan kecintaan kita kepada guru, mahabbah, ta'alluq qawi kepada guru. Semuanya lewat sana, sesuai hukum adat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah, karena Allah ta'ala yang tahu dengan hukum adat Allah, agar kita ini enggak bingung gitu. Ayat Al-Quran menjelaskan, Allah sendiri menjelaskan, wabtagu ilaihil wasilah. Ya udah, hukum adat itu ada di sana. Ini kalau saya bahas dengan hukum adat, ilmunya ya di sana. Ini kalau kita bahas dengan ilmu, begitulah.